Tajam dan menohok, inilah pesan Nisa Ashifa terhadap Tiara Andini. Ya, pesan menohok Nisa melalui sosial media pribadinya itu ditulis di tengah heboh prahara asmara dirinya dengan sang mantan Alsyad Ahmad. Pasca putus, Nisa dan Alsyad menikah saat usia kandungan Nisa sudah 8 bulan, yaitu sekitar bulan September 2022. Semua itu terjadi saat Alsyad berstatus sebagai kekasih Tiara Andini sejak Maret 2022. Lalu dalam hitungan bulan pula, lagi-lagi di balik punggung Tiara, secara diam-diam Alsyad menceraikan Nisa yang sudah melahirkan buah cinta mereka. Dalam pesannya yang menohok, Nisa tampak tidak ingin Tiara akan menjadi korban Alsyad Ahmad seperti dirinya. Dan benarkah Nisa meminta Tiara untuk menjauhi Alsyad? Seperti apa isi lengkap pesan menohok Nisa untuk Tiara? Dan seperti apa Alsyad menghadapi kabar heboh terkait prahara asmaranya saat ini? Benarkah pengadilan agama membenarkan adanya perceraian Alsyad dan Nisa? Yang juga geger adalah terkuak dari pengakuan pihak Kantor Urusan Agama atau KUA Sukasari Geger Kalong, Bandung yang kemarin angkat bicara terkait kabar pernikahan Nisa Ashifa dan Alsyad Ahmad. Seperti apa pengakuan gamblang pihak KUA Sukasari terkait status pernikahan Alsyad dan Nisa? Benarkah Nisa dan keluarga tidak pernah meminta izin menikah ke ketua RT setempat? Dan seperti apa pula pengakuan ketua RW Alsyad Ahmad soal tidak adanya surat yang diminta Alsyad ke RT atau RW setempat di kediamannya di Bandung? Lalu tim intens investigasi melakukan penelusuran ke kediaman kedua keluarga, yaitu rumah keluarga Alsyad Ahmad dan rumah keluarga Nisa di Bandung kemarin. Seperti apa hasil penelusuran tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh prahara mengejutkan Alsyad Ahmad yang menikahi mantan kekasih karena terlanjur hamil dan melahirkan buah cinta mereka, lalu diceraikan dalam hitungan bulan. Di mana semuanya itu terjadi saat Alsyad masih berstatus sebagai kekasih penyanyi Tiara Andini. Membuat kasus ini menuai sorotan banyak pihak. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, lantaran di tengah sorotan yang luar biasa tersebut, Nisa tiba-tiba menyampaikan pesan menohok kepada Tiara Andini. Diketahui bahwa pesan tersebut disampaikan Nisa melalui sosial media pribadinya. Dalam pesannya, Nisa tampak tidak ingin Tiara yang kurang dikenalnya secara pribadi akan menjadi korban Alsyad Ahmad seperti dirinya dan memintanya menjauhi Alsyad. Inilah pesan menohok Nisa untuk Tiara Andini di sosial media pribadinya. Dear Tiara Andini, kamu masih muda, cantik, berbakat. Kamu masih bisa dapat cowok yang lebih dari dia. Sekarang fokus banggain orang-orang yang menyayangimu di sekelilingmu. Kamu sudah memiliki karir yang cemerlang, fokus berkarya dulu. Saya memang gak terlalu kenal dekat dengan kamu personil, tapi saya yakin kamu anak baik dan gak mau jadi korban. Semoga dibaca ya, Ti. Bersyukur banget sih sampai sekarang ini ternyata masih banyak orang yang sayang sama aku, dukung aku. Ya semoga kedepannya mereka tetap dukung aku terus.
Dia termasuk yang suka binatang dan gak takut binatang, cuman gak yang cinta banget ingin melihara, merawat, melestarikan, gak. Cuma sekedar oh ya ada misalkan ada kucing, kucing sayang disayang kasih makan, sekedar situ aja gitu. Orangnya baik banget, humble banget sih, terus juga teman bener-bener solid. Itu kan kocak banget kan. Terus kakak juga tahu aku kocak kan. Jadi kayak kita kalau bercanda itu udah wah gila gitu. Jadi ya kita cuman bercanda-bercanda doang semuanya. Ya kalau untuk shipper atau teman-teman atau fans itu mereka hak masing-masing ya, mau bikin shipper, mau ngedukung siapa sama siapa. Cuman akhirnya keputusannya di kita masing-masing, di kita sendiri ya. Ujung-ujungnya keputusannya di kita sendiri. Cuman kalau untuk shipper ya hak mereka mau support, mau ngejodoh-jodohin bebas. Yang penting nggak ganggu dan bukan hal-hal yang negatif. Ketika dua hati, Nisa dan Tiara, tengah menjerit karena menjadi korban asmara yang tercampak penuh drama akibat ulah Alsyad Ahmad. Alsyad justru menepi, menjauh dari hiruk-pikuk pemberitaan yang kini heboh dan viral. Melalui akun sosial medianya, Alsyad yang baru pulang liburan dari Jepang, kemudian berangkat ke Afrika, tampak membagikan momen saat dirinya healing ke alam binatang liar di benua Afrika. Sahur dulu guys, makan burger. Lihat sekitar gua. Goks. Hutan. Tiba-tiba ada binatang apa aja gua nggak tahu nih guys. Selamat sahur. Guys, akhirnya safari-safarian nih. Mantap, di hutan langsung guys, seru banget, gokil. Guys, ini bisa ketemu jerapah, zebra, apapun di sini bisa ketemu guys. Jerapah guys, ngeliatin kita. Halo jerapah, halo, lucu banget. Liatin dua, lucu banget. Gemes, sini dong. Sini dong juga, tapi gue takut ditendang sama disundul kan, soalnya ya berbahaya kan, liar guys tuh. Gue masih nggak bisa move on dari sini guys. Jerapah dua nih. Indukannya, anaknya juga dua di sini tuh, lucu banget ya Allah, lucu banget. Gue temenin sama expert. Hello. Hi. See that tiny baby giraffe in the Yes. front there? Tuh. Dan ada wildebeest juga. Wah, makin dalam ke hutannya makin banyak binatangnya guys. Seru banget. Zebra. Itu ditinggalin itu temennya. Cuek aja ditinggalin tuh. Bingung dia kayak mana temen gue tuh. Bingung kan jadinya zebra cross. Terkait gonjang-ganjing pernikahan dan perceraian Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa yang kini masih heboh dan viral, penelusuran tim intens investigasi ke Pengadilan Agama Bandung mendapatkan fakta berupa pengakuan bahwa Alsyad dan Nisa memang telah bercerai melalui putusan Pengadilan Agama Bandung pasca keduanya mengajukan isbat nikah. Pihak pengadilan membenarkan berbagai gambar dan dokumen yang selama ini beredar di ruang publik. Meski pihaknya membantah sebagai orang yang menyebarkan semua itu, yaitu terkait jadwal sidang hingga surat putusan cerai yang viral di sosial media, memang benar-benar terjadi. Meskipun tak mau menyebut secara gamblang, namun gugatan talak pada 11 November 2022 hingga ikrar talak dan akte cerai pada 28 Desember 2022 juga benar terjadi. Saya juga ini dapat kiriman. Sesuai dengan yang beredar dan saya pun terima itunya gambar-gambarnya ya itulah yang ada. Gitu. Kalau tanggalnya detailnya saya pun sesuai dengan yang beredar lah, saya coba lihat ya. Karena saya pun dapat konfirmasi dari beberapa orang terkait dengan dari berita yang beredar atau dari isu yang beredar itu di bulan November ya, sesuai dengan yang ada di SIPP itu ya. November tahun berapa Pak? Tanggalnya di sini tertulis 11 November tahun 2022. Diputusnya itu di Desember, di akhir Desember. Nah, ini betul SIPP-nya PA Bandung ya resmi, hanya bukan kami yang menyebarkan ini. Ini ada pihak
yang menyebarkan, sehingga kalau memang ini dipermasalahkan oleh yang punya data ini, ya maka ini bisa panjang. Gitu. Tapi yang pasti bukan kami yang menyebarkan ini. Gitu. Kalau cerai talak tadi saya sampaikan itu laki-laki yang maju. Kalau cerai gugat itu perempuan yang maju. Akte cerainya sesuai dengan yang di sini sudah diterbitkan juga. Ya. Setelah putusan atau? Oh ya iyalah, pasti setelah putusan. Di sini ada ya. Di sini ada nih. Saya pun dapat dari luar gitu. Ya, ini dapat dari luar. Bukan kita yang mempublikasikan ini. Terkait gonjang-ganjing alasan Alsyad Ahmad menceraikan Nisa Ashifa ketika Nisa baru saja melahirkan buah cintanya dengan Alsyad, Pengadilan Agama menyatakan tidak bisa membongkarnya ke publik karena itu sudah masuk ranah privasi dan harus seizin pihak Alsyad Ahmad. Apalagi ada kesepakatan kedua keluarga yang hingga kini tidak terungkap ke publik dan pihak Pengadilan Agama pun merahasiakan isinya. Sesuai dengan berita yang beredar, itulah yang ada. Ya, tapi kami tidak bisa menceritakan detail dari isi perkara tersebut karena ini termasuk masalah privasi, sehingga untuk membuka isi detail di dalamnya itu harus ada izin dari yang bersangkutan. Pernikahannya 2 bulan, iya benar. Kita pun nggak bisa buka data itu ya karena masalah privasi. Nah, makanya kalau saran kami silahkanlah hubungi yang bersangkutan, nah, apalagi seorang yang terkenal ya, sangat mudah mungkin dicari. Katanya ada kesepakatan yang dibuat mereka berdua dan biasanya kalau kesepakatan itu sudah selesai gitu. Ya entah kenapa sekarang jadi muncul rame, nah itu makanya sekalipun ini sudah muncul rame, tapi karena ini masalah privasi seseorang gitu ya, apalagi ya termasuk orang yang cukup punya nama ya. Kalau saya kenalnya dulu pernah nonton Punya Binatang gitu. Ya, itu aja saya tahunya. Masalah privasinya ya. Apakah seperti itu ya kita nggak tahu. Saya tidak tahu persis ketika diajukan itu ada apa enggak. Ya, karena memang itu termasuk isi di dalamnya. Geger dan viral, Nisa Ashifa beri pesan menohok untuk Tiara Andini di tengah heboh prahara asmaranya dengan Alsyad Ahmad. Lantas benarkah terkuak juga status pernikahan Alsyad dan Nisa oleh pihak KUA Sukasari Bandung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Viral, Nisa Ashifa beri pesan menohok untuk Tiara Andini. Yang juga geger adalah terkuak dari pengakuan pihak Kantor Urusan Agama atau KUA Sukasari Geger Kalong Bandung yang kemarin angkat bicara terkait kabar pernikahan Nisa Ashifa dan Alsyad Ahmad. Secara gamblang pihak KUA Sukasari mengaku pernikahan Alsyad dan Nisa tidak tercatat di KUA tersebut. Tak hanya itu, juga tidak terdapat dokumen terkait pernikahan keduanya. Menurut pihak KUA, kalaupun ada pengakuan bahwa keduanya pernah terjadi pernikahan, itu jalurnya melalui Pengadilan Agama dan bisa dipastikan itu adalah pernikahan siri. Setelah kita cek juga tidak ada data pernikahan itu, jadi bisa kita pastikan bahwasannya pernikahan itu tidak pernah didaftarkan di KUA dan tidak pernah kita laksanakan, sehingga dengan demikian bisa kita pastikan bahwasannya pernikahan itu tidak tercatat di KUA kita. Sebagai warga negara,
Kalau mereka merasa pernah terjadi pernikahan di antara mereka dan mereka ingin mengesahkan pernikahan itu, ya memang jalurnya kan harus melalui pengadilan agama, bukan melalui kita. Nah, nanti mereka memohon dengan menjadikan penjelasan-penjelasan tentang pernikahan mereka. Kalau alasan itu diterima oleh majelis hakim, diputus, ya maka pernikahan mereka yang pernah terjadi di antara mereka itu disahkan oleh negara melalui majelis hakim. Sebelumnya saya sampaikan ada 2 proses, ada 2 permohonan. Kalau sebenarnya kan 2 permohonan ini, satu permohonan isbat nikah, yang kedua permohonan cerai talak, ya, atau perceraian lah. Karena itu isbat, pasti nikahnya pasti nikah siri. Tidak mungkin kalau nikah tercatat tidak perlu isbat lagi, langsung saja proses cerai. Heboh dan gegernya pemberitaan mengenai pernikahan dan perceraian Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa membuat pihak RT dan RW keduanya pun diuber awak media. Pihak RT Nisa mengaku tidak pernah dimintai izin oleh Nisa dan keluarganya untuk melaksanakan pernikahan. Demikian juga halnya dengan Ketua RW Alsyad Ahmad yang akhirnya angkat bicara dan menyebutkan bahwa Alsyad tidak pernah meminta surat pengantar dari pihaknya sebelum menikahi Nisa. Karena itu pihak RW Alsyad menyimpulkan bahwa jika memang ada pengakuan mereka telah menikah, itu berarti pernikahan tersebut adalah pernikahan siri yang melibatkan 2 keluarga saja tanpa ada dokumen resmi. Selama Bapak jadi RT, anaknya Pak Ganjar itu jadi gak ada pernikahan. Kalau ke RT, mungkin ada surat nikah, surat apa namanya, NA, dibikin surat NA. Harus itu mah. Gak tahu kalau di pamannya, gak tahu kalau di rumahnya, gak tahu. Soalnya gak ada laporan lah. Anaknya 2 perempuan ya, 2. Iya, anak kedua. Nggak ada. Itu mah selama Pak Ganjar udah meninggal, saya jadi jarang ke sana. Kalau Pak Ganjar masih ada mah sering. Belum, tidak ada. Kebetulan tidak ada surat pengantar dari RT RW-nya, bahkan dari kelurahan dan di KUA juga tidak ada. Namun itu mungkin nikahnya di istrinya ya. Kalau dari kami surat pengantar tidak ada, Pak. Kalau biasanya surat nikah siri itu tidak ada pengantar dari RT RW. Bahkan tidak tahu RT RW kelurahan sampai ke KUA juga tidak tahu. Kami juga kurang tahu ya, mungkin itu nikah siri ya. Tapi kalau udah gugat cerai bisa aja ke PA ya. Ya, antar keluarga, dan yang nikahnya biasanya yang nikahkannya ya ada orang-orang tertentu lah ya. Geger terkuak Alsyad dan Nisa menikah secara siri sehingga tak tercatat di KUA Sukasari Geger Kalong, Bandung. Lantas seperti apa hasil penelusuran tim intens investigasi ke kediaman Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa kemarin? Pemirsa intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, saksikan intens investigasi setiap hari, sehari 3 kali. Like, comment, and subscribe. Geger terkuak, Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa menikah secara siri sehingga tak tercatat di KUA Sukasari Geger Kalong, Bandung. Lalu tim intens investigasi melakukan penelusuran ke kediaman kedua keluarga, yaitu rumah keluarga Alsyad dan rumah keluarga Nisa. Saat mendatangi rumah keluarga Alsyad, tim intens menemukan rumah tampak sepi dan gerbang rumah Alsyad yang mewah ini dalam keadaan terkunci. Di dalamnya hanya tampak seorang keamanan rumah. Menurut pengakuannya, Alsyad tidak berada di rumah dan kemungkinan masih liburan ke Afrika sepulang liburan dari Jepang. Menurut keterangan Ketua RW Alsyad Ahmad, rumah Alsyad belakangan ini memang sering sepi. Pihaknya pun beberapa hari belakangan sempat ke rumah Alsyad, tapi sang pemilik rumah tidak berada di tempat. Demikian pula ketika tim intens mendatangi rumah Nisa Ashifa.
Rumah terlihat sepi, pintu gerbang rumah pun tampak dalam kondisi terkunci. Meski bel rumah dibunyikan, tidak muncul seorang pun dari dalam rumah. Ini sekeluarga. Sepulang kali. Oh, Jakarta. Ada rumah di Jakarta lagi. Tapi dari Jepang ke mana lagi gitu mungkin? Afrika aja. Sampai kapannya dikasih tahu nggak? Kalau mendengar berita ini kami memang udah mendengar. Kalau secara jelas ya, kami juga belum ketemu ya dengan keluarganya. Dan kebetulan kami juga kemarin menghubungkan ke sana, datang ke sana, pada tidak ada, kosong rumahnya ya. 2 minggu ke belakang paling ya. Lagi main ini drone. Belum tahu. Saya tahunya sekarang setelah viral. Kalau itu kami tidak tahu. Kaget gak Pak mungkin? Ya kami juga kaget ya. Kami kaget, terkejut ya. Ikut prihatin juga ya. Nggak ada, sepi di daerah di rumahnya sepi. Paling ada juga penjaga rumah ya. Penjaga rumah itu ada security-nya juga ada. Sebelumnya juga itu mah rumahnya nggak begitu ramai gitu aja. Oh, siapa aja sih Pak? Jadi nggak begitu rame-rame gitu, sepi gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.